Selamat datang di LBJ Viral 24 bikin deg-degan. Nah, kali ini kita bakal ngebahas isu yang lagi panas-panasnya di dunia hiburan internasional. Betul banget Bosan, kita bakal ngebahas kupas tuntas tentang Puff Diddy yang sekarang ini sedang menghebohkan dunia jagat raya, yang kasusnya sekarang sudah mencuat kemana-mana, bukan karena dia berprestasi tapi karena dia mempunyai kasus nih. Wah, gawat. Yang sangat heboh dan menggemparkan. Nah, sebelum lanjut jangan lupa terus update berita terbaru dari portal Lensa Berita Jakarta di www.lbj.xyzmedia.com. Dan jangan lupa bunyikan lonceng dan subscribe One Zone TV. Nah, jadi bagaimana kisah kriminal dari Puff Diddy nih? Nah, sebenarnya sebelum kita masuk nih ya, sebenarnya Puff Diddy ini gue juga belum gue nggak terlalu kenal. Oh ya, karena Puff Diddy ini memang untuk generasi boomer kan. Oh iya betul. Memang kalau Puff Diddy itu banyak orang untuk generasi Z ya, terutama nggak begitu tahu karena dia ngetop di era-era tahun 90-an dengan lagu-lagunya. Ini Puff Diddy kan rapper yang sangat terkenal pada zamannya ya. Betul. Pada zamannya sekarang mencuat lagi, itu bukan karena dia bikin album baru atau apa. Bukan. Karena dia ada kasus gede yang menghebohkan jagat Hollywood. Nah, supaya industri musik dunia. Nah, Bro Ronald ini belum begitu tahu. Supaya Bro Ronald ingat lagi yang mana sih lagunya ngetop banget. Gimana? Kita setelin aja lagunya. Coba. Puff Diddy. I know you still living your life. Ya, yang gue lihat. Ya sedikit mengingatkan sih kalau ada. Benar. Nah, seru banget nih. Pembahasan kali ini memang sempat menyeret beberapa banyak artis-artis papan atas dunia juga yang ikut terseret nih dari kasusnya Puff Diddy ini. Betul. Jadi ternyata setiap tahun Puff Diddy Puff Diddy. Jadi dia ada Puff Diddy, ada Diddy. Oh, banyak ya berarti ya? Sebutannya banyak. Aliasnya banyak banget. Banyak. Jadi Diddy dari dulu memang udah calon jahat. Itu nama alias. Kalau di Indonesia kan namanya Ronald misalkan. Panjul panggilannya gitu. Alias ya. Aduh. Jadi dia P Diddy, Puff Diddy, nama aslinya katanya Sean Combs. Sean Combs. Ya namanya juga susah sih sebetulnya. Sebenarnya kalau udah lidah orang Indonesia kan begitu. Benar. Ya, berarti setiap tahun dia ini melakukan acara yang dinamakan White Party. White Party. Jadi di saat dia pernah diwawancara tuh sama sebuah acara talk show terkenal namanya Oprah Winfrey. Oh, terus dia ditanya apa sih itu sebenarnya White Party katanya. Nah, White Party ini dia namanya party yang eksklusif kan? Betul. Jadi di mana kata dia tuh White Party itu di mana mereka melepaslah semua perbedaan menjadikan satu persamaan dan menghapus stigma-stigma negatif terkait tentang white keputih-putihan lah. Berarti di dalam acara White Party ini juga semua pesertanya atau tamu undangannya diharuskan dan diwajibkan untuk memakai baju putih. Iya betul. Agar ya semua sama seragam segala macam. Sebenarnya sih konsep dari White Party ini juga bagus ya. Bagus, tapi ada kedok terselubung nih setelah acara White Party ini. Ternyata setelah diselidiki, setelah ada White Party ini ada party-party tambahan lainnya. Iya, seperti yang terungkap katanya bulan Maret kemarin ya, rumahnya P Diddy ini digerebek oleh aparat kepolisian Amerika di Miami salah satunya kan. Iya. Ditemukan ada 1000 baby oil. 1000 baby oil yang buat apa tuh dia? Nah itu dia pertanyaannya. 1000 botol ya, 1000 botol baby oil ditemukan ketika penggerebekan oleh FBI. Diduga kuat 1000 botol baby oil itu di bagian dari pesta seks mereka. Mereka sebagai alat gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sana, gua agak sedikit baca-baca nih. Ternyata setelah acara dari White Party itu dia ada tambahan acara Freaks Off ya. Freak Off itu party-party yang ditujukan untuk orang-orang yang memang udah terpilih. Udah terpilih oleh P Diddy
dan mereka mengikuti acara itu. Nah, di sanalah ada Freaks off. ya, acara Freak Off ini tuh dia seks bebas, ya, terus ada penyalahgunaan narkoba, ada heroin, ada pokoknya kekerasan segala macam. Katanya juga di ada situ. juga zat bius katanya. Zat bius untuk biar orang-orang yang di sana yang mengikuti acara Freak Off itu nurut sama dia, gitu. Dan bahkan katanya itu perdagangan seks melewati lintas negara kan? Iya, internasional, perdagangan seks komersial. Internasional. Perdagangan wanita ya, perdagangan wanita dan bisnis seks komersial lintas Lintas negara. internasional. Ya. Serem banget itu. Berarti bisnis seks yang sudah go internasional. Jadi sebenarnya ini penyanyi rap Amerika ini kan kalau kita lihat di video klipnya ya, mereka kesannya itu bikin video klip mereka tuh bagian dari kriminal, geng, senjata api gitu kan, dan wanita-wanita cantik. Tapi ternyata menjadi fakta ya. Menjadi fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu mungkin untuk mendongkrak popularitas mereka. Tadinya ya. Tadinya mereka melakukan itu ya mungkin untuk bikin-bikin sensasi atau segala macam, kan kita nggak tahu ya. Nah, tapi faktanya sekarang memang dari tahun-tahun sebelumnya, ini gue nggak hafal di tahunnya, cuman dari tahun-tahun sebelumnya itu udah banyak laporan tentang kasus-kasusnya Puff Diddy ini. Yang paling terkenal itu adalah penembakan dari rapper terkenal Tupac Shakur. Tupac Shakur. Ya betul. Jadi setelah penggerebekan rumah Puff Diddy ini pada bulan Maret yang lalu, aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan ada fakta ditemukan bahwa Puff Diddy ini terlibat dalam pembunuhan rapper terkenal Tupac Shakur beberapa tahun silam ya. Seperti kita ketahui pada zamannya Tupac Shakur itu adalah seorang penyanyi yang sangat ngetop di zamannya ya. Waktu itu bahkan Puff Diddy belum begitu dikenal publik. Nah, makanya mungkin dari kasus ini Puff Diddy ini menyingkirkan saingan mungkin ya. Namanya saingan, bisnis pun ada saingan, dan artis pun sebenarnya memang ada saingan-saingan gitu. Makanya mungkin Puff Daddy ini diduga terlibat dalam kasus pembunuhan dari Tupac Shakur ini. Betul, dan hal itu diungkapkan sendiri oleh para artis-artis rap Amerika dan juga artis-artis penyanyi Amerika lainnya yang selama ini terlibat kegiatan Tupac Shakur, baik rekaman, mencipta lagu, seperti salah satunya adalah Kanye West. Ya. Nah, awal kejatuhan dari kasus ini terkuak itu tuh bermula sebenarnya dari laporan mantan pacarnya Puff Diddy ya, yang bernama Jesse Ventura, yang bukan diduga lagi ya, yang dia membuat laporan bahwa dia telah dianiaya secara sangat tidak manusiawi, dan dia juga mengalami kekerasan seksual segala macam. Nah, makanya dari Jesse Ventura ini melaporkan mantan pacarnya yaitu Puff Diddy ini ke kepolisian. Nah, dari situlah mulai terkuak nih satu persatu dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Puff Diddy ini gitu. Iya betul, dan juga saat penggerebekan itu di rumah Puff Diddy, polisi juga menemukan foto-foto rekaman dan video rekaman kegiatan seks mereka ya. Ya, kegiatan seks mereka yaitu seks freak off itu, dan juga kegiatan-kegiatan white party-nya tadi gitu loh. White party-nya ngapain, freak off-nya ngapain. Mungkin adegan-adegan seksnya juga sudah ada bukti yang disita oleh pihak kepolisian. Jadi selain dia dituduh atas kejahatan seksual, perdagangan seksual, polisi juga sampai saat ini melakukan penyelidikan dugaan bahwa Puff Diddy terlibat dalam pembunuhan Tupac Shakur dan kejahatan lainnya. Tapi juga Tupac Shakur, Puff Diddy, konon katanya menjadi salah satu penentu nih nasib para musisi di Amerika. Nah, mungkin mungkin karena popularitasnya Puff Diddy ini sangat meroket, dengan dia juga dilabeli sebagai konglomerat yang banyak bergelimang harta, juga mampu mendongkrak nih. Salah satunya yang sering kita kenal yaitu Justin Bieber ya. Dulunya pas remaja Justin Bieber itu dengar-dengar dia juga punya hubungan dan keterlibatan
dengan Puff Diddy ini gitu loh. Makanya Justin Bieber sempat juga banyak berita yang beredar bahwa dia juga menjadi korban pelecehan seksual oleh Puff Diddy ini. Betul. Untuk mendongkrak popularitasnya Justin Bieber itu sendiri. Ada yang bilang Justin Bieber berubah dalam 2 hari. Berubah. Berubah. Apa tuh yang berubah tuh? Berubah langsung jadi pribadian yang berbeda setelah mengikuti white party-nya dari Puff Daddy. Mungkin kena mental tuh. Bisa jadi mungkin dia terkejut dengan kenyataan yang dihadapi kan, ternyata Ya Segitunya demi mendongkrak popularitas, Betul. maka artis-artis ini mengikuti party dari Puff Diddy Puff ini. Daddy. Ya, terlepas dari itu semua sih memang ada kemungkinan seperti itu. Karena Puff Diddy sendiri juga sangat kaya dan terkenal dan mampu untuk mendongkrak popularitas dari artis-artis dan musisi-musisi internasional. Nah, pembunuhan Tupac Shakur ini sendiri kan diakui juga oleh penyanyi rap yang ngetop ya, namanya 50 Cent. 50 Cent. Nah, kenapa tuh 50 Cent? 50 Cent bilang bahwa dari kesaksian 50 Cent lah bahwa Tupac Shakur, Puff Daddy ini terlibat dalam pembunuhan artis hip hop Tupac Shakur. Nah, tapi dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan bahwa belum banyak bukti yang konkret yang mengarahkan bahwa si Puff Diddy ini adalah sebagai terlibat di dalam kasus pembunuhan Tupac Shakur ini. Betul, tapi Tupac Shakur pernah bicara juga sebelum dia ditembak oleh gangster bahwa pada tahun 94 P. Diddy pernah melakukan penembakan di salah satu klub, tapi tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan karena memang kurangnya bukti-bukti yang menandakan bahwa si Puff Diddy ini terlibat secara langsung dalam kasus-kasus yang telah disebutkan oleh mereka tadi, 50 Cent sama Tupac Shakur. Betul, tapi pembunuh Tupac Shakur sendiri yang ketua gangster itu si Daves, dia mengaku pernah ditawari oleh Puff Daddy uang sebesar $1 juta. Nah, terlepas dari itu semua, kita juga nggak tahu tuh apakah dia memang ditawari atau telah menerima. Betul, ini akan menjadi salah satu tuntutan dari Departemen Keamanan di Amerika. Selain 100 tuntutan lainnya nih, Banyak sekali tuntutan. jadi ada 100 tuntutan kejahatan terhadap P. Diddy. Jadi Lebih. P. Diddy ini ada 100 tuntutan kepada dirinya Betul. terkait kasus-kasus yang telah lama juga dibuka lagi gitu ya. Kekerasan, penculikan, child Narkoba. abuse, narkoba, dan berbagai kasus lainnya. Akhirnya mereka satu persatu nih terbuka. Terkuat. Nah, terlepas dari itu juga sebenarnya Puff Diddy juga ada banyak konspirasi tuh kayaknya. Iya, salah satu konspirasi terbesar P. Diddy katanya, dia sangat dekat dengan penyanyi cantik dan seksi yang sempat merajai musik dunia, Ya. Beyonce. Oh, Beyonce. Oh, Beyonce ini mantan pacarnya atau atau siapanya Puff Diddy nih? Kurang tahu ya kalau masalah pacar apa enggak, dia nggak pernah laporan juga. Dia pernah pacaran apa enggak? Jadi mungkin Beyonce ini adalah kaki tangannya Puff Diddy juga. Betul, jadi ada banyak peranan P. Diddy dalam karir Beyonce di dunia musik internasional. Nah, dan kabarnya para artis-artis musik lainnya ya juga ikut sama Beyonce karena dia merupakan kaki tangan dari Puff Diddy ini tadi. Jadi ini cuma memang konspirasi ya, belum terbukti secara klinis, belum terbukti secara konkret gitu. Jadi Beyonce itu saat itu dianggap sangat berkuasa ya. Sangat berkuasa, diva ya. Iya, diva dan musik internasional. Dan mengintimidasi katanya. Mengintimidasi artis-artis lain. Yang diduga bakal menyaingi dia nih. Nah, sampai sempat tuh katanya waktu Adele menerima Grammy Award itu juga dibagi dua tuh katanya. Iya, dalam suatu momen nih saking khawatirnya ini Beyonce marah karena dia nggak dapat Grammy Award kan. Ternyata yang dapat si Adele. Adele rela membagi-bagi nih. Rela membagi dua itu loh penghargaannya. Ya. Padahal dia panik sebenarnya dikasih tahu sama temannya Puff Daddy kan. Oke. Hati-hati. Berarti memang ada konspirasi di balik itu ya untuk Adele yang membagi pialanya. Masa pialanya dibagi sih gimana sih ceritanya? Itulah kita ngeri ya, ternyata ada
dunia mafia di balik dunia hiburan? Ya sebenarnya kalau disebutnya mafia sih mafia, cuman kita juga sering dikenal dengan politik ya. Politik mungkin ya, politik saling menjatuhkan antara musisi-musisi, ada kerajaan, kastanya segala macam. Kalau politik sih kalau diimbangi dengan cara yang sehat kita bisa mengerti ya, tapi dengan cara melalui penculikan ataupun apalagi upaya pembunuhan, pengancaman seperti yang diduga dilakukan oleh P. Diddy, itu sangat cara yang tidak elok dan mudah-mudahan itu nggak terjadi nih di dunia hiburan Indonesia nih. Namanya politik tingkat tinggi nih. Iya, kita di Indonesia belum ada sih sepertinya kejadian mafia di balik dunia hiburan ya. Belum ada atau belum terbongkar? Nah itu dia. Kita belum tahu. Mungkin itu aja pembahasan kita di episode kali ini tentang pembahasan PDD. Tetap saksikan terus RBJ Viral 24 yang selalu bikin deg-degan. Betul, dan jangan lupa juga update terbaru dari Polda Berita LBJ di lbj.exposionmedia.com. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng One Zone TV. TV. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum.